Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, apakah berupa keimanan, keislaman, kesehatan, hingga kita bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Al-Ikhlas bagian ini. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha ilahi, Allah membukakan pintu rezekinya, Allah membukakan pintu barokahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan yang akhirnya kita dimudahkan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, hingga kita setiap saat, setiap waktu merindukan syafaatnya Rasulullah sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tak terasa bahwa hari ini hari Jumat tanggal 1 Maret atau tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah. Artinya 9 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, dan Allah telah mengabulkan doa kita ketika kita berada di bulan Rajab. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, di hari ke-20 Sya'ban ini, marilah kita tetap berlomba-lomba untuk apa? Mencari yaitu keberkahan di bulan Sya'ban. Karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang jadi masalah, apakah selama kita berada di bulan Sya'ban sudah mendapatkan barokah? Sehubungan dengan hal tersebut di atas, khotbah kali ini kami akan menyampaikan dengan tema 3 amal yang perlu ditingkatkan menjelang bulan Ramadan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan barokah di bulan Sya'ban menjelang Ramadan ini, mari kita tingkatkan. Apa yang perlu kita tingkatkan? Setidaknya ada 3 amal yang perlu kita tingkatkan seoptimal mungkin, hingga kalau kita mau dan mampu meningkatkan amal kita, insya Allah kita akan mendapatkan berkah di bulan Sya'ban dan bertemu dengan bulan Ramadan yang bulan penuh dengan berkah, bulan penuh maghfirah, dan bulan pembebasan manusia dari siksa api neraka. Amal yang perlu kita tingkatkan di bulan Sya'ban yang pertama adalah meningkatkan sholat. Kalau selama ini kita hanya sekedar mengukurkan sholat, yang penting sholat, mari masih ada waktu 9 hari lagi kita tingkatkan sholat kita. Bagaimana sholat kita menjadi suatu kebutuhan? Apakah kita sudah terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu,
Apa dikerjakan secara berjamaah atau dilaksanakan di masjid? Kalau kita masih suka sholat diundur-undur, ditunda-tunda, atau sholat secara sendirian dan senang di rumah, maka ini saat yang paling tepat. Bagaimana mengajak diri kita sendiri, ayo sholat ala waktu. Itu sudah terdengar azan. Kita tanda orang beriman kalau di kumandangkan azan, reaksi kita bagaimana? Sinyal kita bagaimana? Apa kita diam saja? Maka dari ini adalah momen yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Awal waktu berjamaah di masjid. Karena manakala kita sudah terbiasa, ini insya Allah ketika Ramadan datang, kita tidak jadi orang asing lagi. Ramadan datang, masjidnya banyak banget, ya Allah, kagum. Tapi ketika kita sudah terbiasa sholat awal waktu berjamaah di masjid, oh itu ada biasa. Untuk itu, mari kita tingkatkan sholat wajib kita. Kalau sholat wajib kita sudah kita kerjakan, kita tingkatkan sholat kita. Setidaknya 3 sholat sunnah yang perlu kita kerjakan. Apa saja? Yaitu sholat rawatib 12 rakaat. Ketika kita mampu melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum luhur, 2 rakaat sesudah luhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, maka pahalanya adalah Allah akan membuatkan rumah di surga. Allah membuatkan rumah di surga. Sehingga kalau kita di bulan Syaban kok belum tertarik ke masjid, ya sekedar bukan masjid, ya untuk dibuatkan istana di surga nanti dulu. Maka itu mari kita lazimkan, kita istiqomah melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat. Berikutnya ditambah sholat tahajud. Ketika kita masih punya cita-cita, harapan dan terwujud, laksanakan sholat tahajud setidaknya 2 rakaat. Ketika kita mampu dan mau melaksanakan sholat tahajud, maka apa? Ada 3 keuntungan. 1, ketika kita berdoa, doanya dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mohon ampun, diampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita minta ada Allah, kita akan diangkat derajatnya, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha 2 rakaat, sholat sebagai pengganti sedekah terhadap 12 terhadap ruas tubuh kita yang jumlahnya adalah 360 ruas ini. Dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka terrealisasi kita sedekah terhadap 360 ruas tubuh kita ini. Kalau kita ingin dicatat sebagai orang yang ahli ibadah, tambah 2 rakaat. Kalau kita dimudahkan rezekinya, tambah 2 rakaat. Kalau kita ingin dicatat sebagai calon penghuni surga, tambah 2 rakaat. Untuk itu monggo, ini ada suatu kesempatan, mumpung masih ada 9 hari lagi, kita tingkatkan sholat kita. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang kedua yang perlu ditingkatkan di bulan Syaban ini, yaitu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak zikir insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Ala bina'inul qulub, ingatlah hanya dengan Allah yang banyak, hatimu akan menjadi tenang. Yang dimaksud zikir ini bukan sekedar wirid, tapi zikir juga berarti adalah membaca Al-Quran. Ini adalah kesempatan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Mari kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita dakwahkan. Kalau kita tahu betapa
banyak pahalanya ketika kita mau membaca Al-Quran. Satu huruf adalah satu kebaikan. Kalau kita khatam mendapatkan pahala 1.027.000. Kalau kita baca di bulan Ramadan bisa satu kali khatam, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Sekali khatam mendapat pahala kebaikan 10.270.000 kebaikan ini. Maka itu ini kesempatan yang luar biasa. Mumpung masih berada di bulan Sa'ban yang belum bisa mengatakan, segera kita khatamkan. Sehingga yang sudah lancar ini tanggal 1 masih 9, maka kalau bisa adalah 1 hari 3 juz, nggak masalah. Yang penting apa? Niat. Tapi kalau nggak ada niat nggak bisa dong. Untuk itu mari Bapak-bapak yang sudah baca Al-Quran sekarang sampai juz berapa? Mari kita kejar. Sebelum Ramadan kita harus khatam. Tapi bagi yang belum, mari berusaha kesempatan. Masjid ini membuka kesempatan untuk bisa belajar. Di EPH Ijwa Madu banyak sekali lansia-lansia usia 70 belajar Al-Quran. Dan kemarin hari Ahad adalah khataman Al-Quran. Peserta ada ibu-ibu bapak banyak sekali. Karena apa? Mereka mau belajar Al-Quran, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf satu kebaikan. Untuk itu kita menjadi rugi kalau menjadi umat Islam nggak bisa membaca Al-Quran. Dan ini adalah kesempatan untuk belajar Al-Quran. Dan orang yang terbaik di antara kita bukan orang yang kaya, bukan orang yang pendidikan, bukan orang yang punya jabatan, pangkat dan sebagainya. Tapi apa? Orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan membaca dan mengajarkan. Untuk itu mari kita ajak diri kita untuk senang, akrab dengan Al-Quran. Dan dengan membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Dan Al-Quran ketika kita mau membaca, memahami, ternyata apa? Semua masalah yang dihadapi manusia sudah dijawab dalam Al-Quran. Masalahnya, kenapa kita banyak masalah? Kok nggak bisa memecahkan? Karena apa? Jauh dari Al-Quran. Kalau kita mau buka Al-Quran, sudah dijawab. Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang sudah menjawab permasalahan manusia. Sehingga Islam adalah agama yang sempurna. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang ketiga yang perlu kita tingkatkan di bulan Sa'ban menjelang Ramadan ini adalah sedekah. Tadi dikatakan di pengumuman bahwa Masjid Al-Ikhlas ini benar-benar kata luar biasa di dalam menggalang dana. Ada dana Ahad Berkah, ada dana anak yatim yang tiap bulan terkumpul kurang lebih 4 juta diberikan kepada 13 anak yatim. Ahad Berkah tiap Ahad pagi juga ada kultum, ada pemberian makanan ringan atau juga makan nasi. Dan yang paling akhir di bulan Ramadan adalah adanya qiyamul lail, one night one juz, satu malam satu juz, dilanjutkan dengan sahur bersama. Lalu untuk itu ini adalah kesempatan kepada bapak-bapak untuk apa? Untuk berpartisipasi, berkontribusi untuk apa? Untuk sedekah. Ketika kita mau sedekah dengan uang, dengan harta, Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah 10.000 rupiah, maka di sisi Allah akan menjadi 7 juta. Karena apa? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat menanam satu benih yang merupakan 7 tangkai dan masing-masing tangkai berisi 100. Ya, kalau di bulan Ramadan mari kita benar luar biasa, mari kita sedekah. Syukur bisa one day setiap hari kita sedekah. Tidak melihat besar kecilnya, yang penting apa? Rutin, ajak, continue. Karena apa? Setiap yang diinfakkan Allah akan kembalikan. Ketika kita sedekah dengan harta, diganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, diganti dengan kepandaian.
ketika kita sedekah dengan jasmani diganti dengan kesehatan, dan ketika kita sedekah dengan senyum diganti dengan awet muda. Setiap istighfar ada sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, dan setiap perbuatan baik adalah sedekah. Untuk itu mari kita berlomba-lomba. Untuk apa? Sedekah setiap hari, tiada hari tanpa sedekah, sesuai dengan kemauan kita sendiri. Itulah 3 amal yang perlu kita tingkatkan di bulan Syaban ini menjelang bulan Ramadan, sehingga ketika kita berada di bulan Ramadan kita benar-benar siap dengan 3 amal tadi. Jangan sampai kita di bulan Ramadan menjadi orang asing, mau melaksanakan ibadah di rumah ibadah sendiri merasa asing. Tapi ketika kita memiliki semangat yang kuat, tekad sehat, insya Allah maka Allah akan menurunkan barokahnya, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, keteraman, yang akhirnya Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin.